Selamat pagi, Bro and Sis. Ketemu lagi kita di Coffee Morning with God. Dengan tema pada pagi hari ini adalah ketaatan. 1, 2, 3, yes. Pria sejati, yes, yes, yes. Nah, tema pada pagi hari ini akan kita ambil dari Roma 13 ayat yang pertama, di mana berbunyi tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bro and sis, kita di dalam ayat firman Tuhan di Roma 13 ini dengan jelas dikatakan bahwa setiap pemerintah yang ada adalah berasal dari Allah. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya patut kita taati, karena semua itu berasal dari Allah. Contohnya pada saat ini, di mana saat virus corona ini sedang mewabah begitu dahsyatnya di Indonesia ini, banyak dari kita sebagai masyarakat, kita masih tidak taat dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya, pemerintah melarang kita untuk keluar rumah bila tidak ada sesuatu yang penting. Tetapi kita tidak mengikuti apa yang disarankan dan dianjurkan oleh pemerintah itu. Kita lebih banyak, kita keluar bukan dengan sesuatu yang penting, kita malah keluar, kita santai-santai, kita nongkrong di warung kopi, kita duduk di kafe, bahkan kita makan di restoran. Padahal hal itu sangat beresiko tinggi terhadap tertularnya virus corona ini. Nah, pada saat misalnya kalau kita melakukan hal itu dan kita tertular yang namanya virus corona, lalu apakah kita ingin menyalahkan pemerintah atau kita ingin menyalahkan Tuhan karena tidak melindungi kita? Nah, bro and sis, di sini kita butuh sebagai umat beriman, umat Katolik, kita butuh yang namanya sebuah ketaatan. Ketaatan ini bisa kita contoh dari seorang tokoh yang berada di Alkitab, yaitu Daud. Di mana Daud begitu dicintai Tuhan karena dia memiliki sebuah sifat yang taat kepada Tuhan. Nah, di mana pada saat dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, bahkan Daud mempunyai kesempatan 2 kali, tetapi dia tidak memakai kesempatan ini untuk membunuh Saul. Karena apa? Karena Daud taat. Daud tidak ingin membunuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dengan diurapi oleh Tuhan, Saul menjadi wakilnya Tuhan. Sehingga Daud tidak ingin mengangkat tangan, bahkan mengangkat pedang untuk membunuh Saul, karena dia menghormati Tuhan. Daud tidak membunuh Saul bukan karena dia takut sama Saul, tetapi karena dia begitu menghormati Tuhan. Dia begitu taat kepada Tuhan. Nah, hal ini juga dapat kita contoh, di mana di dalam camp sudah kita pelajari bahwa kita harus taat dengan yang namanya firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perintah. Tuhan tidak pernah memberikan yang namanya undangan kepada kita, tetapi setiap firman yang keluar dari Tuhan adalah sebuah perintah. Nah, hal ini juga saya teladani di dalam kehidupan saya, di mana saya saat ini saya juga sebagai seorang karyawan. Nah, walau saya punya posisi yang cukup tinggi, tetapi saya masih punya seorang bos, di mana saya selalu taat kepada atasan saya di dalam pekerjaan. Apapun yang diperintahkannya, walau saya merasa itu adalah sebuah kesalahan, saya selalu akan berkomunikasi dengan beliau. Pak, ini sepertinya salah. Bagaimana kalau kita lakukan seperti ini? Selalu akan saya diskusikan bila itu tidak sependapat dengan apa yang ada di dalam pikiran atau di dalam hati saya. Nah, bila dalam diskusi tidak menemukan solusi, saya biasanya memilih tetap taat, tetap melaksanakan. Karena saya punya sebuah prinsip bahwa sebuah keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, dengan prinsip itu saya harus bisa menjadi seorang yang netral.
Nah, begitu juga pada saat misalnya saya dengan bos saya, misalnya dia mengeluarkan sebuah keputusan atau sebuah statement yang sangat bertolak belakang dengan apa yang saya pikirkan, saya biasanya lebih memilih diam. Saya tidak langsung counter, saya tidak langsung marah, saya tidak langsung ngajak berdebat, tetapi saya pilih diam dulu. Nah, sambil saya melihat situasi, kalau bos saya sudah mulai agak tenang, saya mulai ajak bicara. Saya mulai kasih masukan, dan akhirnya biasanya kita bisa menemukan sebuah solusi, win-win solution yang baik. Nah, sebagai seorang pria, kita merupakan teladan. Ada sebuah teladan yang harus kita lakukan sebagai contoh kita kepada anak-anak kita, yaitu taat. Nah, dengan kita taat bukan hanya kepada pemerintah, dan juga kita juga harus taat kepada otoritas gereja dan juga atasan kita dalam pekerjaan. Nah, ada dua manfaat bila kita taat. Yang pertama adalah ketaatan yang kita lakukan membuat sebuah keadaan menjadi harmonis, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan taat, sehingga segala sesuatu menjadi baik adanya dan juga harmonis. Hal kedua, dengan taat kita menghormati Tuhan. Karena apa? Dengan jelas di dalam Roma 13 ini dikatakan setiap pemerintah, setiap atasan kita adalah berasal dari Tuhan. Dengan menghormati atasan kita, dengan taat kepada atasan kita, kita juga taat kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tetap menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. JFM, we are the shepherd. JFM, we are the shepherd. JFM, for His glory.